Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas satu saham yang dilakukan pembelian oleh LKH khususnya di tahun 2025. Kita lihat sekilas. Per data 30 November tahun 2024, Pak LKH memiliki saham ini sebanyak 15,49 juta lembar. Pada tanggal 31 Januari tahun 2025, kepemilikannya bertambah menjadi 18,73 juta lembar. Per tanggal 28 Mei tahun 2025, naik lagi menjadi 21,89 juta lembar. Nah, berdasarkan informasi yang tadi kamu lihat, bisa kamu temukan bahwa LKH menduduki posisi kelima sebagai pemegang saham dengan kepemilikan yang paling besar, di mana per tanggal 28 Mei tahun 2025, porsi kepemilikannya sekitar 0,22% dari saham ini. Ini merupakan historikalnya. Dari bulan November tahun 2024 ke bulan Januari tahun 2025, terjadi kenaikan sekitar 3,2 juta lembar saham. Dengan asumsi harga saham di angka 2.500, itu artinya ada penambahan modal sekitar 8,1 miliar. Dari bulan Januari ke bulan Mei tahun 2025, ada kenaikan sekitar 3,1 juta lembar. Dan dengan asumsi harga saham 2.500 juga, maka ada asumsinya penambahan dana sekitar 7,8 miliar rupiah. Per Mei tahun 2025, dengan asumsi harga saham 2.500, berarti portofolio LKH sekitar 54 miliar untuk saham ini, di mana kita kalikan 2.500 dikalikan dengan kepemilikan lembar sahamnya per Mei tahun 2025. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Dari data ini, kamu tentu sudah tahu nama saham yang dimaksudkan. Dulunya harga sahamnya sempat berada pada menyentuh angka Rp10.000. Kemudian saat video ini dibuat, harganya tersisa di angka 2.450. Itu artinya jika kita membandingkan dari harga tertinggi misalkan di angka 10.000 dengan harga saham saat video ini dibuat, sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan, bahkan mencapai angka 70-an%. Jika kamu lihat lebih jauh lagi, maka kamu akan temukan informasi bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, sebenarnya pergerakan harga sahamnya cukup stabil di angka di bawah 4.000-an. Itu artinya harga sahamnya belum pernah kembali di atas angka 4.000 sejak tahun 2020, yang mana terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nah, bagaimana kondisinya ke depannya? Apakah memang saham ini masih dilihat memiliki prospek yang baik oleh LKH sehingga beliau masih konsisten melakukan pembelian dari saham ini? Untuk data historikal labanya, bisa kamu lihat di Q1 tahun 2025, mereka menghasilkan laba sebanyak 757 miliar rupiah. Artinya bukan perusahaan yang masih tergolong kecil. Dan angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Tapi, kinerja di tahun 2025 ini masih lebih baik dibandingkan kinerja di Q1 tahun 2021. Meski begitu, secara keseluruhan sebenarnya terlihat adanya penurunan kinerja laba di tahun 2025 untuk data Q1-nya. Dari aspek rasio keuangan, gross profit margin-nya di angka 67% dengan net profit margin 13,17%. Net income-nya quarter year on year growth turun 8,9%. Saham yang kita bahas adalah saham BDMN dengan penurunan harga saham selama tahun 2025 di angka 3,54% dan saat video ini dibuat di angka 2.450. Nah, menurut kamu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah memang saham BDMN ini menarik? Dengan data historikal harga saham yang pernah menyentuh angka 10.000 dan kini di angka 2.450, apakah mungkin nantinya harga sahamnya bisa kembali naik lagi? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, sejak tahun 2020, seperti yang saya katakan tadi, harga sahamnya belum pernah menyentuh angka di atas Rp4.000. Dari sisi PBV, saham ini sebenarnya sudah dihargai pada PBV yang rendah, yaitu 0,47 kali. Dengan rata-rata PBV selama 10 tahun hanya 0,91 kali. Artinya memang saham ini sering diperdagangkan di bawah modal per lembar yang mereka miliki. Dan artinya masih di bawah PBV 1 kali. Nah, apakah mungkin hal-hal inilah yang menyebabkan LKH tertarik untuk melakukan pembelian secara berkelanjutan dari saham BDMN ini? Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas, kamu harus menentukan apakah saham ini menarik atau tidak dengan melihat dari berbagai sisi. Jangan hanya karena LKH membelinya, kamu kemudian ikut-ikutan, tapi kamu juga harus memiliki pendirian dan keputusanmu sendiri. Pastikan kamu tahu apa yang kamu beli dan kamu sudah mempertimbangkan risiko terburuk yang siap kamu hadapi.
Dari aspek pembagian dividen, saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen dari waktu ke waktu. Setidaknya sejak tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan tahun 2025. Ini merupakan rekapan pembagian dividennya sejak tahun 2018 hingga tahun 2025. Jika saya tidak salah hitung, dan ingat, kamu sebaiknya cross-check lagi data ini karena mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Total dividen yang sudah dibagikan sekitar Rp915 per lembar saham. Apabila kita asumsikan harga sahamnya di angka Rp4.000, yang mana angka ini bisa kamu lihat berada pada grafik harga saham seperti yang ada pada tampilan berikut ini. Maka dengan kata lain, sudah balik modal hanya sekitar 22,9%. Dan itu artinya dengan penurunan harga saham yang cukup drastis, maka sebenarnya kita belum bisa mengalami floating profit dari saham ini dengan mengandalkan dividen yang diterima dan dari sisi capital gain ataupun capital loss-nya yang kita netokan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan apabila tertarik dengan saham ini. Karena kamu harus memastikan dua hal. Yang pertama, apakah saham ini memiliki prospek untuk mengalami kenaikan harga di masa depan? Dan yang kedua, apakah dividennya cukup menarik di masa depan? Karena tentu saja keuntungan pasar saham hanya berkaitan dengan dua hal ini. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah dividen gain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan membahas 26 saham yang punya probabilitas penurunan sangat besar di bulan Juni dalam 5 tahun terakhir. Data yang digunakan dengan memilih saham yang probabilitas kenaikannya hanya 20% hingga bahkan 0%. Artinya sangat kecil kemungkinan punya kenaikan harga saham secara bulanan di bulan Mei dalam 5 tahun terakhir. Tujuan dari video ini adalah siapa tahu di antara saham-saham itu ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Tapi ingat, semua saham ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Saham pertama adalah saham TLKM dengan probabilitas kenaikan hanya 20%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun turun dan 1 kali saja naik. Kenaikan hanya pernah terjadi di tahun 2024 sebanyak 7,9%. Sedangkan penurunannya terbesar di tahun 2021 dengan angka 8,4%. Secara tahunan, probabilitas kenaikannya hanya 33% saja. Penurunan terbesar di tahun 2024 dengan angka 31% dan kenaikan tertinggi di tahun 2021 dengan angka 21%. Saham kedua adalah saham BNLI dengan probabilitas kenaikan yang hanya 20% di bulan Juni. Naik pernah hingga 4,2% di tahun 2023, tapi pernah turun terbesar hingga 5,1% di tahun 2021. Untuk probabilitas setahunnya yaitu 50%, pernah naik hingga 146% di tahun 2025, tapi ingat ini masih menggunakan data hingga bulan Mei, sehingga untuk bulan Desember kita harus melihat data setahunnya. Tapi pada tahun 2020 pernah naik hingga 137%. Untuk penurunan terbesar di tahun 2021 dengan angka 42%. Saham ketiga Pegas dengan probabilitas kenaikan yang hanya 20% juga. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 31%. Sedangkan penurunan terbesar di tahun 2022 dengan angka 11,6%. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 40% di tahun 2024, tapi pernah juga turun hingga 35% di tahun 2023. Saham berikutnya PTBA, di mana selama bulan Juni dalam 5 tahun terakhir hanya naik 3,8% di tahun 2020, tapi sempat turun hingga 15,6% di tahun 2022. Untuk periode setahunnya, pernah naik 38% di tahun 2022, tapi pernah juga turun 33% di tahun 2023. Untuk DSNG, pernah naik hingga 15,3% di tahun 2020, tapi pernah juga turun hingga 10,9% di tahun 2022. Bisa kamu lihat di sini, saham ini dalam 5 tahun terakhir hanya naik di tahun 2020 untuk bulan Juni, sedangkan di tahun 2021 hingga 2024 mengalami penurunan terus-menerus. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 71% di tahun 2024, tapi pernah juga turun hingga 18% di tahun 2021. Untuk saham Inco di tahun 2022 pada bulan Juni pernah turun hingga 31%, sedangkan kenaikannya hanya 0,7% di tahun 2020. Untuk periode tahunannya, pernah turun hingga 39% di tahun 2023, tapi pernah naik hingga 51% di tahun 2022.
Saham berikutnya POWR, pernah naik hingga 6,7% di tahun 2023, tapi pernah juga turun hingga 5,1% di tahun 2021. Secara probabilitas di bulan Juni hanya pernah naik di tahun 2023. Untuk periode setahunnya, pernah turun hingga 29% di tahun 2020, tapi pernah naik hingga 6,7% di tahun 2023. Saham berikutnya JRPT, selama 5 tahun terakhir di bulan Juni hanya pernah naik di tahun 2023 dengan angka 3,9%. Sedangkan untuk penurunannya pernah turun hingga 8,1% di tahun 2021. Untuk periode setahunnya pernah naik hingga 40% di tahun 2023, tapi pernah juga turun hingga 13% di tahun 2021. Kemudian ada saham ERA, di mana pernah naik hingga 15% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 5,5% di tahun 2024 untuk bulan Juninya. Untuk periode waktu setahunnya, pernah naik hingga 33% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 34% di tahun 2022. Kemudian saham BULL pernah naik hingga 41% di tahun 2020, tapi pernah juga turun hingga 7,4% di tahun 2023 untuk bulan Juninya. Sedangkan untuk periode waktu 1 tahun, pernah naik 113% di tahun 2020, tapi sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 saat video ini dibuat, selalu mengalami penurunan. Kemudian untuk saham MLBI dalam bulan Juni selama 5 tahun pernah naik 0,75%, tapi pernah juga turun hingga 12,5%. Untuk periode 1 tahun, hanya pernah naik di tahun 2022 dengan angka 14,74%. Untuk periode tahunannya dalam 5 tahun terakhir, tapi pernah juga turun hingga 37% di tahun 2020. Kemudian saham MIDI dengan penurunan terbesar yaitu 5,4% di tahun 2021 untuk bulan Juni, tapi hanya naik 1,8% di tahun 2022. Sedangkan untuk probabilitas setahunnya pernah naik hingga 52,02% di tahun 2023 dan 67% di tahun 2022. Sedangkan untuk penurunannya hanya pernah terjadi di tahun 2025 yaitu 1,8% hingga video ini dibuat. Ingat, ini masih menggunakan data per Mei pada pertengahan Mei. Untuk saham ARII dengan kenaikan yang hanya pernah terjadi di tahun 2023 yaitu 2,7% di bulan Juni. Sedangkan untuk penurunannya mencapai 27% di tahun 2021. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 18% di tahun 2022, tapi pernah juga turun hingga 44% di tahun 2021. Saham MBSS dengan kenaikan 3,9% di tahun 2020, tapi pernah juga turun 30% di tahun 2022. Untuk periode setahunnya, pernah naik 131% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 16% di tahun 2024. Saham DKFT pernah naik 6,5% di tahun 2020 pada bulan Juni, tapi pernah juga turun 8,7% di tahun 2023 pada bulan Juni. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 85% di tahun 2024, tapi pernah juga turun 31% di tahun 2021. Saham Temas pernah naik hingga 44% di tahun 2020, tapi pernah turun 29% di tahun 2021 untuk bulan Juninya. Sedangkan untuk periode waktu 1 tahun pernah naik 878% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 19% di tahun 2023. Saham HITS dalam 5 tahun terakhir di bulan Juni tidak pernah mengalami kenaikan alias probabilitas kenaikannya 0%. Untuk penurunan terbesar di tahun 2022 dengan angka 25%. Untuk periode setahunnya pernah turun hingga 70% di tahun 2025 setidaknya hingga bulan Mei. Tapi ingat, ini masih berdasarkan data hingga bulan Mei pertengahan. Sehingga untuk memvalidasinya kita harus menunggu data hingga Desember. Kemudian saham berikutnya adalah PSAB dengan penurunan terbesar yaitu 9,6% di tahun 2021. Dalam 5 tahun terakhir, saham ini juga tidak pernah mengalami kenaikan harga saham secara bulanan di bulan Juni. Untuk probabilitas kenaikannya dalam waktu 1 tahun mencapai 50%. Artinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, 3 tahun naik, 3 tahun turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2024 dengan angka 165%, tapi pernah juga turun hingga 50% di tahun 2021. Kemudian saham MPMX pernah turun hingga 23% di tahun 2020 dan dalam 5 tahun terakhir di bulan Juni tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan. Untuk probabilitas setahunnya pernah naik hingga 129% di tahun 2021, tapi pernah turun 25% di tahun 2020.
Kemudian saham LPKR pernah turun hingga 14,9% pada bulan Juni tahun 2024, tapi pernah juga naik 22% dalam periode 1 tahun di tahun 2023. Kemudian ada saham BRPT, pernah turun hingga 14% di tahun 2020 pada bulan Juni, dan sebagai informasi, dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan pada bulan Juni. Untuk periode waktu 1 tahun, pernah naik hingga 75% di tahun 2023, tapi pernah juga turun hingga 30% di tahun 2024. Saham SSMS pernah turun hingga 20% di tahun 2023 pada bulan Juni, dan dalam periode waktu 1 tahun, bahkan pernah naik hingga 52% di tahun 2022. Oke, saham BJBR pernah turun hingga 12,6% di tahun 2021 untuk bulan Juni, tapi pernah naik hingga 30% di tahun 2020 periode waktu 1 tahun. Untuk periode waktu 1 tahun, pernah juga turun hingga 20,8% di tahun 2024. Saham SGRO pernah turun hingga 11,1% di tahun 2020 pada bulan Juni, tapi dalam periode waktu 1 tahun, pernah naik hingga 23% di tahun 2021. Saham HMSP pernah turun hingga 15,2% di tahun 2020 pada bulan Juni, tapi untuk periode waktu 1 tahun pernah turun hingga 36% pada tahun 2021. Kenaikannya juga cukup rendah dengan angka 17%. Artinya dalam 6 tahun terakhir, 5 tahun turun dan 1 tahun mengalami kenaikan. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas, apakah menurut kamu ada yang menarik? Ingat, saya membaginya menjadi 2 kriteria besar, yaitu probabilitas kenaikan yang hanya 20% saja, artinya dalam 5 tahun, 4 tahun turun dan 1 tahun mengalami kenaikan. Dan yang kedua, probabilitas kenaikan 0%, artinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, pada bulan Juni saham-saham ini tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan. Contohnya, saham-saham yang tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan adalah HMSP, SGRO, BJBR, SSMS, BRPT, LPKR, MPMX, PSAB, HITS. Nah, itu merupakan beberapa saham-saham yang probabilitas kenaikan di bulan Juni dalam 5 tahun terakhir adalah 0%. Tapi disclaimer dulu, ini hanya merupakan informasi yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Sehingga untuk validasinya silakan kamu lihat lagi di sumber resminya. Dan seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.